Oke, anak-anak kelas 8 di semester ke-1 ini kita mulai dengan bab pertama tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Di bab ini kita akan bicara tentang kedudukan dan fungsi serta arti Pancasila, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari materi ini, maka kalian diharapkan mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sebagai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Kita awali dengan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan bernegara yang menyangkut berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagai perumpamaan, kalau kita ingat ada orang yang membangun rumah, yang pertama kali dibangun adalah pondasinya, dasarnya. Tidak akan ada orang membangun rumah yang dibangun pertama kali adalah atapnya. Tentu dasarnya dulu. Dan dasarnya membangun itu juga tidak sembarangan. Harus kuat supaya rumah itu kuat. Nah, sama seperti negara. Semua negara di dunia juga harus punya dasar, punya pondasi. Dasar ini nanti berupa cita-cita, acuan, dan tujuan yang mau dicapai oleh negara. Maka dasar negara di setiap negara itu berbeda-beda, tergantung dari apa cita-cita yang akan dicapai, tujuannya yang akan dicapai oleh negara tersebut. Dasar negara itu dijadikan tujuan dan cita-cita serta acuan yang akan dicapai oleh suatu negara. Sebagai dasar negara, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi negara atau dasar filosofis negara, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dia berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, mengatur seluruh pedoman tatanan kehidupan bernegara. Dengan dasar negara, punya dasar negara itu bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, membuat tujuan negara itu menjadi jelas. Tujuan negara kita ada di alinea keempat UUD 45 itu dicapai melalui apa? Melalui Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga membentuk jiwa dan kepribadian bangsa dan menjadi arahan supaya cita-cita negara itu bisa terwujud. Dengan dasar yang kuat, maka negara tersebut menjadi kuat. Kuat dalam apa? Dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Kalau negara tidak memiliki dasar negara, maka akibatnya negara itu akan kacau, akan terombang-ambing ketika menghadapi suatu permasalahan. Nah, Pancasila ini kalau kita ingat, dia ditetapkan sebagai dasar negara oleh para pendiri kita, pendiri negara kita. Waktu itu ada Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Itu mereka merancang bagaimana ya menjadikan Indonesia, bangsa Indonesia yang beragam, baik adat, suku, tata cara, agama, tapi bisa menjadi satu, menjadi kesatuan. Sampai nanti bisa mengarah kepada bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Cita-cita bangsa Indonesia apa sih, Nak? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu nanti yang akan dicapai. Maka kita perlu dasar negara. Dasar negara yang dipilih
adalah Pancasila. Itu kalau kalian masih ingat, waktu sidang PPUPKI dirumuskan, lalu disahkan oleh PPKI. Pancasila sebagai dasar negara menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Fundamental itu artinya mendasar, menjadi dasar yang kuat. Bisa menjadi fundamental karena dia tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Masih ingat ya, konstitusi tertinggi di negara kita adalah UUD 45. Nah, dengan tercantumnya Pancasila ada dalam pembukaan UUD 45, dia menjadi kaidah negara yang fundamental. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan kehidupannya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan sari atau inti dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa untuk memecahkan persoalan, mengatur kehidupan bermasyarakat, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Gini contohnya, mengatasi masalah konflik sosial, misalnya perang antar suku, bagaimana? Harus ingat dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengatasi konflik agama, kita harus ingat bahwa Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Agamanya boleh berbeda-beda tetapi tetap rukun satu sama lain. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi Indonesia. Memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan, adil dan makmur. Tidak ada yang sangat kaya dan sangat miskin. Berusaha pemerintah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, seperti ada dana BOS, ada KJP, ada kartu Indonesia Pintar, seperti itu salah satu cara mencapai kesejahteraan masyarakat. Pancasila juga mempunyai fungsi sebagai berikut, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, gagasan, dan ide dalam kehidupan nyata. Menjadi sumber semangat mewujudkan nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Boleh nggak ya saya mengikuti kebudayaan yang berasal dari luar? Boleh, asal yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Apa contohnya? Minum-minuman keras itu tidak boleh, itu bertentangan dengan Pancasila. Memakai pakaian yang tidak selayaknya, itu juga bukan budaya ketimuran. Lalu apa dong yang bisa kita contoh? Banyak. Kedisiplinan orang luar, teknologi yang maju dan berkembang. Nah, itu kita sortir dengan, kita filter dengan Pancasila. Kalau kita sudah ingat bahwa dasar kita, pandangan hidup bangsa kita adalah Pancasila, kita tidak akan meniru hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Ingat dulu mau merdeka aja susah kan, Nak? Nah, apalagi kita sudah nemu nih dasar negara yang pas untuk kita jadikan sebagai acuan kita menjadi Indonesia yang bersatu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga satu nasional, kepribadian nasional. Karena itu kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan membedakan dengan bangsa lain. Apa contohnya? Gotong royong. Gotong royong itu ciri khasnya kita. Negara lain belum tentu punya semangat gotong royong. Apalagi di masa sekarang ini kita harus tetap selalu
mengutamakan gotong royong, kerjasama dengan tetangga, saling membantu tanpa pamrih. Itu loh bedanya gotong royong kita itu, kita ikhlas membantu orang tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Ingat ya, dulu BPUPKI berjumlah 62 orang, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara, ya kan? Kenapa? Karena kita yang mau merdeka. Lalu ditambahkan orang-orang dari Indonesia nanti yang PPKI itu supaya benar-benar bahwa BPUPKI itu adalah organisasi miliknya Indonesia, bukan bentukan Jepang. Nah, maka BPUPKI itu dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dan ingat, karena sudah menjadi perjanjian luhur disepakati bersama, ya kita ini rakyat Indonesia harus mengamalkan dan melestarikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum yang dijadikan bahan penyusun peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, segala peraturan yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem yang ideal dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tadi berulang, kita itu cita-citanya mau apa? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ditempuh dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Setiap kita berperilaku, dimanapun kita berada, kita harus ingat bahwa kita punya dasar negara Pancasila. Kalau tidak akan tercapai Indonesia yang adil dan makmur. Baik anak-anak, ini yang saya sampaikan dulu tentang kedudukan Pancasila. Ada 6 ya tadi ya, mulai dari Pancasila sebagai dasar negara sampai Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, nanti kita akan lanjut dengan arti penting ideologi Pancasila pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih.